Gimana? Kan itu persoalannya. Ya. Nah, kemudian pengaturan bidang media massa ini ya ada yang menganggap uh, cenderung apa namanya eh, bersikap atau cenderung sebagai masalah politik ya karena memang media itu memiliki peran yang sangat dominan di dalam sebuah negara. Jadi pengaturan di bidang media massa itu dianggap persoalan atau masalah politik. Misalnya sekarang ini di era kita sekarang ini undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Nah, yang mengatur tentang pers ya, yang mengatur tentang pers mulai dari tanggung jawab siapa kalau berita itu salah, bagaimana kalau ada tindak pidana yang dilakukan misalnya dalam pemberitaan. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 40 itu mau dirubah, maka itu dianggap sebagai persoalan politik. Nah, karena itu sampai hari ini ya Undang-Undang Pers yang nomor 40 tahun 99 belum juga dirubah ya. Padahal di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu banyak sekali ya adanya kevakuman norma ya misalnya sampai hari ini di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu masih eh, perdebatan ya tentang azas lex specialis derogat lex generalis. Jadi di asal itu mengatakan bahwa apabila yang khusus itu sudah diatur, maka pengaturan tentang yang khusus itu menjadi lex spesialis. Nah, Undang-Undang Pers itu undang-undang yang mengatur tentang kekhususan pers. Ya, persoalan pidana juga diatur di dalam undang-undang itu. Nah, kalau belum lengkap bagaimana? Nah, karena itu harus dilengkapi. Kalau belum lengkap, ya persoalan-persoalan yang menyangkut tentang tindak pidana tidak diatur secara rinci, itu namanya ada kekosongan hukum di situ. Nah, ketika akan dirubah ada persoalan, ya apa? Dianggap itu adalah masalah politik, ada campur tangan dari institusi lain, sehingga para pelaku media itu ada kekhawatiran, ya kalau nanti dirubah itu akan ada misalnya kebebasan pers yang terganggu, kemudian ada lagi misalnya persoalan kebebasan berpendapat di media menjadi tidak sama dengan saat ini. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu dianggap ada masalah tentang politik. Nah, itu persoalannya. Saudara-saudara, kemarin eh, ada beberapa definisi yang sudah saya sebutkan ya, bahwa hukum pers itu aturan yang mengatur tentang kebebasan pers. Nah, kenapa kebebasan pers itu perlu diatur? Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa pers itu adalah mewakili jutaan ya rakyat biasa yang rakyat ini tidak mampu ya, tidak bisa menembus ya institusi-institusi, tidak mampu menembus lembaga-lembaga ya untuk mendapatkan informasi. Karena itu kemudian muncul wartawan yang mewakili rakyat biasa dalam rangka mendapatkan informasi. Karena itu kebebasan pers itu perlu diatur di dalam hukum pers. Nah, kemudian juga hak dan kewajiban pers. Jadi ada misalnya ketika pers memberitakan sebuah berita yang tidak akurat, maka kewajiban pers itu adalah mengoreksi ya. Mengoreksi apa? Mengoreksi terhadap berita yang salah tersebut sebelum dibawa kepada persoalan yang kita namakan sebagai
pelanggaran hukum ya. Kalau nanti itu tidak lagi ada pelanggaran hukum, tetapi tindak pidana. Nah, hak dan kewajiban pers ini ya perlu untuk diatur di dalam sebuah hukum ya yang namanya hukum pers. Kemudian tanggung jawab pers, seperti yang saya katakan tadi di awal ketika saya menerangkan tentang eh, apa ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum pers ya, ya bahwa eh, tanggung jawab pers itu penting ya. Misalnya seperti tadi yang saya katakan surat pembaca, siapa yang bertanggung jawab di situ. Sampai hari ini ketika ada orang yang menulis surat pembaca, ketika itu tidak akurat, maka sampai hari ini masih menjadi dilema, ya masih menjadi apa namanya dualisme dalam menjawab. Ada yang mengatakan itu tanggung jawab lembaga pers, di sisi lain mengatakan bahwa itu tanggung jawab dari yang mengirim atau yang membuat surat pembaca. Nah, begitu ya. Kemudian yang keempat di dalam hukum pers itu mengatur tentang perlindungan hukum bagi persnya. Saudara-saudara, perlindungan hukum itu artinya adalah melindungi hak-hak bagi insan pers. Jadi pers itu harus dilindungi hak-haknya, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menyebarkan berita. Nah, ini harus dilindungi. Nah, jangan sampai nanti hak-hak pers dalam rangka mencari itu kemudian dia dihalang-halangi. Nah, karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu ada satu pasal ya di dalam pasal 19 di situ mengatakan bahwa barang siapa yang menghalang-halangi kerja wartawan dalam mencari berita maka bisa dipidana ya 5 tahun dan bisa didenda sampai 2 miliar rupiah. Nah, antara lain itu ya, itu dalam rangka untuk melindungi atau pelindungan bagi hukum pers karena itu muncul sebuah pasal yang melindungi kerja dari pers. Nah, apa tujuannya? Saudara-saudara, hukum pers itu tentu tadi ya untuk memastikan bahwa pers itu nanti bisa berjalan sesuai fungsinya ya. Saudara-saudara, fungsi pers itu ada 4 ya. Fungsi informasi, fungsi hiburan ya, fungsi kontrol sosial dan fungsi pendidikan. Fungsi-fungsi ini ya, fungsi-fungsi ini ya harus dijalankan oleh pers dan itu pers harus menjalankan dengan apa kemerdekaannya, dengan kebebasannya. Sehingga hukum pers itu harus mengatur persoalan yang menyangkut tentang kemerdekaan pers sehingga pers dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, seperti halnya juga tadi saya jelaskan, pertanggungjawaban publikasi itu juga penting untuk diatur. Karena apa? Karena sesuatu yang dipublikasikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau salah, itu bisa dipidana. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, beberapa fungsi pers itu ya, fungsi informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya, kemudian fungsi pendidikan, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, saudara tahu bahwa pendidikan itu adalah proses ya, proses untuk mendewasakan anak didik. Nah, dalam pengertian fungsi pendidikan ini berarti pers itu berfungsi untuk menjadikan masyarakat lebih dewasa sehingga masyarakat ini bisa berpikir lebih objektif ya, tanpa emosional ya, tanpa terpengaruh oleh siapapun. Karena pers itu independen sehingga masyarakat diharapkan nanti ya ketika mendapatkan apa namanya eh, informasi-informasi dari tulisan-tulisan di media itu diharapkan menjadi luas pengetahuannya, kemudian menjadi banyak referensi dan ketika masyarakat memiliki
referensi yang banyak dari informasi yang akurat, itu maka peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan eh, pendidikan, dan dalam hal ini PES berfungsi untuk melakukan pendidikan massal kepada masyarakat. Nah, selain itu juga memberikan hiburan, ya, saudara-saudara bisa memberikan hiburan. Jadi PES itu selain informasi pendidikan juga hiburan. Nah, yang paling berat itu adalah di fungsi kontrol sosial. Saudara-saudara, kontrol itu menghentikan sebentar. Jadi fungsi dari pers itu bisa menghentikan, ya, tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti pemerintahan dalam kinerja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka ketika pers hadir mengawasi, diharapkan pemerintahan itu akan berjalan di realnya, sehingga terjadi pemerintahan yang baik, yang good, ya, yang bersih, ya, good governance, pemerintahan yang baik, ya. Di lembaga-lembaga lain juga begitu. Kita tahu bahwa ada yudikatif, ada eksekutif, dan ada legislatif. Nah, di tiga lembaga ini harus diawasi. Nah, kalau masyarakat biasa yang mengawasi, ya, tidak bisa masuk kepada institusi itu sampai ke dalam informasi yang detail. Nah, ketika pers masuk ke situ, itu bisa mengawasi sampai ke detail, termasuk kepada anggarannya, untuk apa digunakan, berapa, dan sebagainya. Ya, dan lembaga itu tidak bisa menolak kehadiran dari pers ketika menanyakan persoalan-persoalan itu, ya, karena itu fungsi kontrol sosial sangat penting di dalam hal ini. Nah, eh, pers itu juga dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat. Karena apa? Dengan informasi-informasi yang akurat dan objektif itu bisa menjadikan masyarakat biasa itu mengambil keputusan, ya. Yang paling sederhana misalnya ada radio yang selalu memberikan informasi yang akurat, misalnya di Kediri Selatan terjadi banjir, atau di Kediri Utara terjadi kemacetan. Nah, misalnya seperti itu, maka masyarakat bisa mengambil keputusan untuk tidak melalui jalur yang diberitakan atau diinformasikan oleh media. Ya, jadi perannya seperti itu, saudara-saudara. Nah, eh, kemudian landasan yang digunakan dalam hukum pers di Indonesia itu, ya, kalau yang cetak itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, ya. Kemudian kode etik jurnalistik, ya, ada KEWI di situ, kode etik wartawan Indonesia. Kemudian ada keputusan Dewan Pers, ya. Nah, nanti kalau di penyiaran ada Undang-Undang 32, ya, tentang penyiaran. Nah, kalau dicetak ada di 4099. Nah, isi aturan pers tersebut di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu yang digunakan untuk apa namanya landasan hukum yang utama bagi pers di Indonesia. Misalnya tadi ada salah dalam pemberitaan, maka ada kewajiban pers itu untuk melakukan, ya, eh, ralat, ya. Nah, undang-undang ini mengatur terkait dengan pers, ya. Ada tadi saya jelaskan di depan kebebasan pers, hak dan kewajiban pers, tanggung jawab pers, dan pelindungan hukum bagi pers. Nah, saudara-saudara, kalau disimpulkan, maka hukum pers itu adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pers surat kabaran. Pers itu bersurat kabaran, saudara-saudara. Hukum pers itu bertujuan untuk melindungi kemerdekaan pers, kemudian memastikan pers dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, tadi fungsinya
sebagai pendidik, sebagai kontrol sosial, sebagai hiburan, sebagai pemberi informasi. Ya, saudara-saudara. Kemudian pers itu juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu apa namanya fungsi kontrol sosial, ya, fungsi pendidikan, yaitu ya, dan landasannya ada tiga tadi, apa Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, ya, kemudian Kode Etik Jurnalistik, kemudian keputusan Dewan Pers, ya. Ini ada beberapa catatan penting, saudara-saudara, bahwa dengan memahami definisi hukum pers itu semua orang, terutama yang bekerja di bidang jurnalistik, ya, di bidang media massa, dengan memahami hukum pers itu dapat memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Itu yang hukum pers, ya. Kemudian sekarang yang hukum media, saudara-saudara. Yang hukum media itu kalau kita lihat itu adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang media massa. Nah, hukum media itu bertujuan untuk melindungi kemerdekaan media dan memastikan media dapat menjalankan fungsinya, ya, sesuai dengan sesuai apakah media itu menjalankan fungsinya, ya. Kemudian hukum media itu kalau kita lihat lebih luas, ya, dibandingkan dengan hukum pers, ya. Ada media cetak, nah ini yang disebut dengan pers di situ. Kemudian elektronik, ya. Kemudian ada online yang sekarang disebut dengan media siber yang online ini, saudara-saudara. Nah, landasan hukum yang online tadi selain Undang-Undang Nomor 32 2022 juga ada Undang-Undang ITE, ya, Informasi Transaksi Elektronik, yang itu apa namanya diperbarui yang paling baru nomor 1, ya, tahun 2024, ya, yang betul, ya. Eh, ini saudara-saudara, kalau kita belajar tentang hukum media itu banyak sekali pengertian-pengertiannya. Ada hukum komunikasi, kemudian ada berbagai macam apa namanya definisi, ya. Kita lihat yang Pak Abdul Mus ini mengatakan bahwa hukum komunikasi itu ternyata dia lebih luas, ya, tidak hanya terbatas hanya untuk hukum media saja, tapi dia juga mengatur tentang berbagai hal, ya. eh Lanjut ke pendapat yang kedua, yang eh, dari Pak Umar Sino Aji ini yang kemarin sudah kita terangkan, ya. Pendapatnya Pak Umar Sino Aji dibandingkan dengan Pak Abdul Nis ini lebih luas, ya, bahwa eh, pendapat tentang kedua ahli itu saling berbeda, ya. Tetapi kalau kita simpulkan bahwa hukum komunikasi itu, ya, mengatur tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang eh, apa namanya persoalan-persoalan komunikasi, ya. Di situ mengatur juga tentang media. Nah, saudara-saudara, di apa hukum pers ini, ya, kalau kita berkaca di Amerika Serikat itu ada First Amendment, ya. Itu di Amerika Serikat itu ada perlindungan kebebasan pers secara tegas. Nah, eh, di apa First Amendment ini ada berbagai, ya, aturan dan ada berbagai regulasi termasuk tentang penyiaran, ya. Jadi eh, banyak sekali yang bisa kita pelajari di First Amendment itu. Nah, saudara-saudara, di penafsiran pers yang semakin maju ini ada
beberapa perkembangan ya, meliputi media elektronik dan apa namanya internet ya. Nah, di penafsiran yang progresif ini kalau kita lihat di Mahkamah Agung Amerika yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon itu bahwa putusan hakim atau jurisprudence itu menjadi sumber hukum yang utama. Kalau di Indonesia itu sumber hukum yang utama adalah undang-undang ya, undang-undang sehingga perbedaannya sangat apa namanya sangat berbeda. Yang jurisprudence itu hasil putusan ya. Kalau yang undang-undang itu yang tertulis di dalam hukum ya seperti undang-undang pers tadi ya. Nah, eh, kalau kita melihat perkembangan pers di Amerika itu pers di Amerika itu awalnya merupakan alat propaganda. Nanti di situ akan saya jelaskan apa namanya berbagai teori tentang kebebasan pers ya. Jadi nanti ada teori-teori tentang kebebasan pers yang akan saya jelaskan, termasuk kalau pers menjadi alat propaganda seperti yang dilakukan pada awal mula di Amerika Serikat, itu masuk kepada teori yang mana ya. Oke, ini ada beberapa batasan tentang hukum media seperti yang tadi saya katakan, misalnya tentang hubungannya dengan komunikasi massa, apakah hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa itu tidak ada misalnya batasan yang pasti. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa hukum pers itu hanya menyangkut tentang per surat kabaran atau yang cetak. Yang hukum media itu menyangkut juga tentang hukum komunikasi, hukum telekomunikasi, ya termasuk di situ media online, internet atau yang saya katakan tadi adalah siber. Ya, nah, ini ada beberapa definisi yang lebih spesifik, misalnya ya, hukum komunikasi itu mengatur tentang masalah yang terkait misalnya tentang gelombang radio, ya, kemudian mengatur tentang kepemilikan, perizinan, siapa yang diizinkan untuk membuat misalnya lembaga penyiaran radio, lembaga penyiaran TV, kemudian lembaga misalnya cyber ya yang sekarang dikenal dengan media online ya. Eh, Saudara-saudara, kalau hukum media itu tadi sudah saya jelaskan meliputi media cetak ya, media penyiaran ya, kemudian per surat kabaran ya. Nah, bedanya kalau di apa namanya hukum komunikasi dan hukum media itu kalau kita lihat di hukum penyiaran di radio dan TV itu mengatur kepemilikan dan perizinan. Ya, jadi hukum komunikasi dan hukum media itu sama-sama ya mengatur persoalan tentang penyiaran radio, penyiaran TV, ya kepemilikan, perizinan. Nah, perbedaannya ya ada di masalah teknis yang berkaitan dengan persoalan-persoalan penyiaran radio, penyiaran TV itu ya. Nah, kalau kita lihat di hukum penyiaran itu aspek hukum yang berkaitan dengan media penyiaran saja. Nah, undang-undangnya nomor 32 tahun 99 tadi itu ya. Eh, Kemudian tadi sudah jelaskan tentang hukum pers ini ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya. Hukum pers ini yang saya katakan ada di persoalan pers surat kabaran ya. Oke. Kemudian ini saya sampaikan tentang reformasi hukum pers, saudara-saudara. Eh,
reformasi hukum pers ini perlu dilakukan karena ada beberapa sebab yang mendasarinya, ya. Alasan atau dasar pertimbangan dilakukan apa namanya pengaturan ulang atau reformasi itu didasarkan pada 5 hal, ya. Yang pertama, bahwa kemerdekaan pers itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, ya, dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Yang apa? Yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat itu yang tercantum di dalam pasal 28, ya, Undang-Undang Nomor 1945, ya, itu harus dijamin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis, maka kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi itu merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki dan diperlukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, pers nasional sebagai warna komunikasi massa, sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini, itu harus melaksanakan azas, melaksanakan fungsi, melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban, ya, sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers tentu saja yang profesional. Nah, kalau tidak profesional ini bisa bisa apa namanya bisa bahaya, sehingga harus mendapat jaminan ketika kemerdekaan pers yang profesional ini berjalan, itu harus perlindungan hukum juga harus berjalan, serta supaya tidak ada lagi adanya campur tangan dan paksaan dari manapun, ya. Karena sebelum terjadi perubahan undang-undang pers itu ada campur tangan dan paksaan dari berbagai pihak, sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, yang keempat, karena pers nasional tadi fungsinya, ya, juga ikut menjaga ketertiban dunia. Jadi dengan pers yang bebas tadi, yang profesional, itu bisa saja dia berbuat untuk menentramkan sesuatu negara, ya, bisa saja. Nah, yang kelima, undang-undang yang lama itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perlu untuk direformasi. Nah, saudara-saudara, selain kelima dasar pertimbangan di atas, dalam penjelasan undang-undang pers itu juga disebutkan 6 pokok pikiran yang dirumuskan untuk membentuk undang-undang pers yang baru. Yang pertama itu sesuai dengan amandemen negara Republik Indonesia itu pada setelah reformasi itu ada amandemen, ya, dirubahlah Undang-Undang Dasar, kemudian menjadi Undang-Undang Dasar yang amandemen keempat, maka kemudian berdasarkan itu perlu juga dibentuk Undang-Undang pers yang sesuai. Nah, yang kedua, bahwa ada keyakinan dalam kehidupan yang demokratis itu harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat, ya, dan sistem penyelenggaraan negara itu harus transparan. Keadilan juga harus terwujud. Nah, karena itu di dalam undang-undang pers itu juga harus apa namanya ada jaminan ke arah sistem, ya, supaya nanti penyelenggaraan negara yang transparan itu bisa terwujud, karena itu fungsinya harus diperbarui. Dan ketiga, bahwa pers itu memiliki kemerdekaan untuk mencari, menyampaikan informasi, dan ini penting sekali untuk apa? Mewujudkan HAM, ya, hak asasi manusia. Ya, supaya apa? Supaya HAM terwujud, maka kemerdekaan mencari dan menyampaikan informasi ini sangat penting. Nah, saudara-saudara, yang keempat,
ya. Ini untuk menghilangkan kekuasaan yang KKN, ya, untuk mencegah dan menghilangkan kekuasaan yang korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan serta penyimpangan yang lainnya. Kemudian yang kelima, dalam melaksanakan fungsi dan hak kewajiban, ya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu dituntut pers yang profesional, terbuka, dan dikontrol oleh masyarakat. Karena itu di dalam undang-undang yang terbaru, itu peran serta masyarakat itu dicantumkan. Sehingga pengawasan terhadap pers itu juga dilakukan oleh masyarakat, ya. Bisa masyarakat profesional kalau sekarang, ya. Misalnya organisasi-organisasi profesional, organisasi dosen, organisasi mahasiswa, organisasi profesional lainnya itu bisa dia mengkontrol kebebasan yang dilakukan oleh pers, ya. Karena itu di Surabaya ada Media Watch, ya, untuk mengontrol kebebasan pers ini. Nah, yang keenam, untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa Undang-Undang Pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma. Saudara, itulah kuliah hari ini. Saudara mungkin bisa dicatat beberapa hal. Saya kira itu dari saya untuk malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saudara. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya nih yang bertanya. Pertanyaan saya yang pertama, ini nanti saudara-saudara bisa dibuka di LMS saya, ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa pers perlu diatur atau mengapa ada hukum pers. Kemudian yang kedua, mengapa perlu ada reformasi hukum pers di Indonesia? Itu ya dua pertanyaan saya. Nanti dibuka di LMS. Saudara-saudara jangan lupa absennya sampai pukul 23 malam ini, ya, di LMS. Kemudian pertanyaannya ini bisa saudara jawab dalam waktu 1 minggu, ya, di LMS itu, ya. Saya kira itu, sampai ketemu minggu depan, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusoyu.